buah pohon yang Tuhan larang itu. Dari sini kelihatan bahwa manusia yang awalnya mereka serupa dengan Allah, yang awalnya mereka bisa terhubung dengan Allah, yang awalnya mereka bisa berkomunikasi dengan Allah, yang awalnya mereka bisa ya bercakap-cakap dengan Allah, tapi karena mereka melanggar perintah Allah, mereka berdosa. Jadi dosa itu adalah ketika manusia melanggar perintah Allah. Itu dosa. Kalau teman-teman bisa melihat gambar ini, ada manusia, ada Allah, tapi dipisahkan oleh apa? Dosa. Dari mana dosa ini berasal? Dari manusia pertama ini. Kenapa mereka melanggar perintah Allah? Nah, ini pembahasannya sebenarnya cukup panjang kalau kita mau bahas kejadian 1 sampai 3. Ini sebenarnya sangat seru, tapi nggak cukup waktu kita. Ini bisa beberapa pertemuan khusus untuk membahas mengenai manusia dan dosa. Ya, mungkin nantilah setelah mungkin teman-teman dibaptis kita bisa buka kelas lagi untuk pendalaman ini ya. Jadi secara garis besar manusia itu diciptakan, dibuat di Taman Eden, Tuhan memberikan suatu perintah, tapi manusia melanggarnya. Ya, hanya karena melanggar perintah mereka berdosa, dan karena dosa itulah mereka terpisah dengan Allah. Ya. Makanya di ayat 8 dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Siapa di sini kira-kira kalau orang tuanya datang ke rumah langsung sembunyi, ketakutan, nggak tahu kenapa? Adakah di Zoom ini begitu? Atau ketika orang tuanya datang, wah happy, bahagia. Kenapa? Mamaku datang, papaku datang. Ya, saya percaya kita semua pasti memiliki perasaan yang senang ketika mama kita datang, papa kita datang. Ya, amin. Atau Niel mungkin nggak suka nih orang tuanya datang ke rumah. Nah, nanti dihapus dari kakak loh. Hati-hati ya. Saya suka banget. Oh, suka banget ya, puji Tuhan. Ya, tapi karena dosa, karena manusia pertama sudah mereka merasa berdosa nih, berbuat salah nih. Ketika didengar suara langkah Allah, apa dilakukannya? Mereka bersembunyi. Bersembunyi bukan mau kasih prank sama Tuhan ya, tapi karena ketakutan. Ya, dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Mereka merasa ketakutan karena ada kesalahan yang mereka lakukan. Karena ada pelanggaran yang mereka lakukan. Sebenarnya Allah sudah tahu dan ingin melihat respon mereka. Ya. Kalau kita baca selanjutnya, tahu nggak manusia ini nggak mau ngaku. Inilah ciri-ciri manusia. Udah tahu salah, tapi nggak mau mengaku, ya masih menyalah-nyalahkan orang, menyalah-nyalahkan teman, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini ya suka menyalah-nyalahkan. Nantilah teman-teman boleh membaca lebih dalam lagi kisahnya ini. Nah, singkat cerita mereka saling menyalahkan, ada yang menyalahkan ular lah, ada yang menyalahkan si wanitanya lah, ada yang menyalahkan si manusianya lah. Pokoknya saling menyalahkan. Akhirnya Tuhan kasih hukuman sama mereka. Ya, ada beberapa hukuman. Ya, di mana mereka tidak bisa lagi umurnya panjang. Ya, mereka si laki-laki akan berusaha payah mencari rezeki. Ya, yang si wanita ya akan susah payah juga untuk melahirkan dan sebagainya. Tapi sebenarnya hukuman yang paling akibat dosa yang paling menyakitkan adalah terpisah dengan Allah. Yang sebelumnya mereka bisa tinggal bersama-sama dengan Allah, mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Ya, diusir. Ayat 23, Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub
dan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Diusir manusia karena dosa. Makanya kalau kita lihat gambar ini, ya manusia jadi terpisah karena dosa. Semua kita di sini manusia, amin. Ya, manusia kan semuanya di sini. Inilah hakikat kita sebenarnya. Kita ini orang berdosa. Akibat dosa adalah maut. Jelas ya? Yaitu hilangnya persekutuan dengan Allah. Dan pada akhirnya masuk neraka selamanya. Bayangkan. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Semuanya kita berbuat dosa. Ya. Jangan bilang kita berdosa pada waktu dewasa, waktu kecil, enggak. Belum. Ya. Itu salah. Semua keturunan Adam tadi, semua keturunan manusia tadi, termasuk kita, adalah keturunan manusia tadi. Betul ya? Kalau manusia di awalnya sudah berdosa, maka kita juga ikut berdosa. Sejak kita dilahirkan, kita sudah menjadi manusia yang berdosa. Makanya Roma 3:23 tadi mengatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Ya, saya, teman-teman ini semuanya berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksudnya kemuliaan Allah? Roh Allah tadi tidak ada lagi. Jiwa yang serupa dengan Allah tidak ada lagi pada manusia. Karena dosa. Jadi pertama konsep keselamatan menurut Alkitab yaitu semua manusia berdosa. Ini harus diingat. Ya. Yang kedua, usaha manusia sia-sia. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 boleh dibacakan oleh Niel. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Ya. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Lantas bagaimana solusinya ketika tadi ya kita mungkin sebagai manusia berdosa udah terpisah dengan Allah. Kita juga ikut terpisah loh. Ya, ingat ya, tidak hanya si manusia pertama tadi yang berdosa, kita juga berdosa. Ya, ini harus kita percaya dulu. Tidak hanya si manusia tadi yang menerima hukuman, kita juga menerima hukuman karena kita juga manusia. Betul ya? Tidak hanya si manusia pertama tadi yang terpisah dengan Allah, kita juga ikut terpisah dengan Allah. Betapa menyakitkannya itu. Betapa menyedihkannya. Lantas bagaimana Tuhan? Bagaimana supaya aku selamat kembali? Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus berbuat baik? Apakah aku harus melakukan A, B, C supaya bisa? Apa syarat-syaratnya Tuhan? Mungkin kita bertanya-tanya begitu. Kita lihat ini. Ya, usaha manusia ternyata agama, kesalehan atau kebaikan, ilmu, perbuatan baik sekalipun yang mau kita lakukan sama Tuhan untuk menebus dosa kita, untuk menghilangkan hukuman itu ternyata tidak bisa atau sia-sia. Ingat ya, mau berbuat baik tidak dapat menghilangkan hukuman Allah. Dosa ya hukumannya ialah maut, neraka selama-lamanya, terpisah dengan Allah, tidak bisa kita bayar. Tuhan, aku berbuat baik loh tadi. Oke, aku selamat. Oh, tidak bisa. Tuhan, aku tadi menolong si A loh. Aku udah ditebus nggak dosaku? Oh, tidak bisa. Manusia tidak dapat selamat dan masuk surga dengan usahanya sendiri. Tidak bisa.
Kalau memang bisa pakai usaha sendiri, ya mungkin waktu itu Allah sudah suruh Adam, ya manusia pertama, ngapain diusir keluar ya kan? Kenapa nggak disuruh aja? Oke, kamu lakukan ini, nanti kamu akan kembali lagi. Nggak bisa. Lantas bagaimana? Kita lihat lagi ya. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi usaha manusia sia-sia. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya saya bisa diselamatkan? Sama-sama kita baca dari rumah ya. 1, 2, 3. Percaya dan terima Yesus selamat. Ada amin? Ya. Percaya dan terima Yesus selamat. Inilah satu-satunya cara supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita bisa ya untuk ditebus dosa-dosa kita, supaya kita bisa kembali lagi kepada Allah dan tidak terpisah dengan Allah. Wow, luar biasa. Ya. Percaya dan terima Yesus, lalu kita selamat. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Ya. Setiap hidup kita ya yang mungkin ya selama ini banyak berbuat dosa, ya tidak bisa kita katakan dengan cara kita sendiri untuk kita bisa lepas dari itu semua. Tapi dengan satu cara, percaya, terima Yesus. Coba kita buka dalam Yohanes 3:16. Jadi maaf ada kesalahan gambar, tidak keluar ya gambarnya ya. Dibacakan oleh Immanuel ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Wow, ada amin ya. Karena semua karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi ingat ya, ini karena kasih Allah, bukan karena apa-apa. Karena cinta Allah. Karena kasih Allah, karena cinta Allah yang besar atas dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, gimana cara kita supaya bisa ya diselamatkan? Karena percaya dan terima Yesus. Lantas, apa yang dilakukan Allah supaya kita bisa selamat? Tuhan berikan anaknya, artinya Tuhan turun langsung. Usaha dari Tuhan ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan saya dan saudara yang ada di sini. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia memberikan hidupnya untuk digantikan dari manusia yang harusnya dihukum, berpindah kepada Allah itu sendiri yang menyerupai sebagai manusia. Ya. Wow, luar biasa bukan? Bukan karena usaha kita, tapi karena usaha dari Allah sendiri. Datang ke dunia, ya, menjadi manusia, bahkan sampai serupa dengan kita, ya, dan dia mau memberikan hidupnya dan mau dihukum demi kita. Ya, kalau hukumnya di Allah itu, ya, dosa, ya, manusia yang berdosa atau di hukumnya orang Israel, siapapun yang berdosa harus ditebus dengan darah. Harus ditebus dengan yang kematian. Harus ada yang mati. Ya. Harus ada yang mati. Kalau kita lihat Roma ya, pasal yang ketiga ayat 27. Sebentar.
Nah, Roma 6 ayat 23 ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu kematian loh. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya dan saudara ini sudah divonis mati karena dosa. Ya, saya ada Yola di sini, ada teman-teman semuanya. Kita ini udah divonis mati. Karena apa? Karena dosa. Tapi tahu nggak? Kita nggak jadi divonis mati. Kenapa? Karena udah ada yang menggantikan. Siapa yang menggantikannya? Yesus Kristus mati di kayu salib. Darahnya keluar, itu yang menebus kita dari dosa-dosa. Amin. Orang Israel kalau berdosa dulu, mereka harus mempersembahkan korban, binatang harus disembelih. Pokoknya harus ada yang mati. Baru ditebus dosa mereka. Ya. Kalau itu kita lakukan, ya, manusia yang mati, setiap berdosa mati, ya habislah manusia di dunia ini. Betul enggak? Mau enggak begitu kira-kira? Kalau Tuhan buat. Setiap kita berdosa, mau menebus dosa kita harus mati dulu. Ya kita enggak bisa lagi dong. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup. Dia mau saya dan teman-teman ini mau hidup. Makanya dia mau memberikan nyawanya untuk menebus kita. Wow, haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya, makanya lihat gambar ini, manusia tadi yang sebelumnya berada di sebelah kiri ini ya, yang terpisah dengan Allah, kini sudah terhubung kembali. Ada jembatan, ada penghubung kepada Allah. Apa penghubungnya? Salib Kristus. Apa penghubung saya dengan Allah? Apa penghubung saya dengan Tuhan? Yesus Kristus. Percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Coba diangkat tangannya yang mau percaya dan terima Yesus. Mana? Yang mau percaya? Haleluya. Kita diselamatkan. Ya. Next. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi hanya oleh anugerah Allah. Dalam Yesus Kristus. Ini harus kita ingat. Ajaran-ajaran yang lain mungkin bilang, oh kami karena berbuat baik masuk surga. Tapi setelah dari sini, kita harus tahu ya, kita diselamatkan karena apa? Karena apa? Percaya dan terima Yesus. Karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah. Seperti di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, puji Tuhan. Nah ini nanti menjadi ayat hafalan teman-teman ya. Yohanes 3:16 nanti boleh dihafal ya. Dan boleh dituliskan di dalam bukunya, catatannya. Ya, refleksi dari teman-teman sendiri. Coba dituliskan untuk refleksinya. Yang pertama, berdoalah agar Roh Kudus menyadarkan bahwa Anda sama seperti semua manusia berdosa dan pasti binasa. Berdoalah agar Roh Kudus menyadarkan bahwa Anda sama seperti semua manusia berdosa dan pasti binasa. Setelah itu, sadarilah bahwa saudara sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Berdoalah agar Roh Kudus menyadarkan bahwa Anda sama seperti semua manusia berdosa dan pasti binasa. Setelah itu, sadarilah bahwa saudara sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Oke, nanti ini direnungkan ya dan dilakukan di setelah kelas ini. Ya, teman-teman boleh
merenungkan ya Roh Kudus sambil berdoa ya, bahwa Roh Kudus sadarkan bahwa ya teman-teman itu berdosa. Karena begini, kalau kita tidak merasa kita berdosa, hati-hati. Nggak perlu kita belajar mengenai hal ini. Nggak perlu kita menerima keselamatan. Ya. Orang yang menerima keselamatan adalah orang yang sadar bahwa dia berdosa. Betul ya? Bahwa dia pasti binasa. Makanya dia butuh keselamatan. Ya. Ini yang paling penting sekali. Nah, nanti ini sebenarnya banyak lagi, tapi nanti kita sambung lagi di minggu depan. Nah, teman-teman, saya kasih beberapa hal yang harus teman-teman lakukan di rumah. Ya, boleh dicatat mungkin. Yang pertama, ya, lakukan saat teduh di rumah. Saat teduh pribadi. Lakukan saat teduh pribadi. Apa sih, Kak, saat teduh pribadi? Saat teduh pribadi itu artinya di mana kita berikan waktu secara khusus kepada Tuhan untuk kita bisa bersekutu, kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya. Bisa ya? Saat teduh itu adalah kita berikan waktu yang khusus kepada Allah, di mana kita berdoa, di mana kita membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ini kuncinya. Jadi kakak harap kita tidak sekedar belajar mengenai ayat firman Tuhan seperti ini, tapi kita harus benar-benar punya hubungan juga dengan Tuhan. Kakak ini atau mungkin Pak Gideon terbatas untuk membawa kalian kepada Tuhan. Tugas kita bukan mengubah kalian atau bukan menyelamatkan kalian. Itu tugasnya Roh Kudus. Kita sebagai alatnya Tuhan untuk ya memperkenalkan Tuhan bagaimana, memperkenalkan Allah bagaimana. Nah, selanjutnya kalian harus punya kesadaran memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi lakukan saat teduh itu di malam hari dan pagi hari. Ya. Nanti buat catatan yang beda, laporan kalian sudah melakukan saat teduh. Contohnya malam ini atau mungkin besok pagi. Ya, besok hari Sabtu tanggal sekian jam berapa kalian saat teduh, kalian tulislah laporannya. Nanti di mungkin bulan April akan kakak cek ya, kalian sudah melakukannya atau tidak. Lalu contohnya besok hari Sabtu saya sudah melakukan saat teduh di hari ini tanggal segini, apa kegiatannya? Mungkin saya berdoa, membaca firman Tuhan, lalu bikin di situ terlaksana begitu ya, supaya nanti bisa dilihat bagaimana perkembangan rohani. Jadi ini bukan sekedar pengetahuan, ini berbicara mengenai spiritual ya, rohani kita. Itu yang harus kita bangun. Materi ini mungkin 10%, tapi sisanya adalah bagaimana tindakan kalian untuk mau dekat dengan Tuhan. Oke, mungkin kakak rasa cukup dulu ya untuk malam hari ini. Jadi yang pertama tadi ada refleksinya, di mana merenungkan ya, kalian nanti di situ coba direnungkan, saya ini butuh apa tidak. Yang kedua, sadarilah bahwa saya membutuhkan kasih karunia Allah, keselamatan dari Allah. Ya, dan lakukanlah saat teduh di rumah. Nggak usah malu-malu, nggak usah mungkin nanti saya dilihat orang tua saya, kakak saya. Ya kalau ada kamarnya boleh mungkin sendiri di kamar. Ya, minta sama Tuhan. Apa ya Kak? Berdoa, apa yang dikatakan sama Tuhan? Ya, kalian berbicara bebas aja. Apa yang kalian dapat hari ini mungkin kalian bisa cerita sama Tuhan, dan apa yang ingin kalian lakukan ke depannya, ya mungkin kalian mengaku dosa, terserah. Mungkin kalian mau, Tuhan aku mau mengenalmu dan sebagainya, terserah. Ya, kalian berdoa, mungkin kalian mau bernyanyi, silahkan. Mungkin kalian mau membaca firman, terserah. Mungkin ayat-ayat tadi boleh kalian ulangin, ya silahkan. Lalu kalian tutup kembali dengan doa. Lakukanlah itu dengan rutin. Ya, pesan kakak itu ya dari malam hari ini atau mungkin besok pagi kalian lakukan terus rutin saat teduh pribadi, supaya rohani kalian itu bisa bertumbuh.
nggak mati begitu aja. Karena itu sebenarnya bagian pentingnya. Kalau mungkin saya sama Pak Gideon udah mungkin kasih ini materi-materi ini, udah persiapkan dengan ini. Tapi kalau kalian tidak melakukan saat teduh juga sama saja, ya, sama saja. Oke, itu saja ya untuk di malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti untuk kelas baptisan sampai jam 20.28. Mohon maaf tadi agak molor ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi di hari Jumat pukul 7 ya. Kalau nanti ada perubahan waktu akan kakak kabarin lagi ya.